wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dan kita masih berada pada ayat, atau tadi sudah kita ambil dari ayat yang kedua, ya. Di mana di dalam ayat yang kedua ini pelajaran selanjutnya adalah bahwa iman itu harus disertai dengan amal soleh. Allah mengatakan, wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Iman, wa yubashshiral mu'minin, kemudian orang-orang yang beriman yang alladzina ya'maluna as-solihat, yang beramal soleh. Yang keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan akidah salaf adalah iman itu masuk di dalamnya amalan. Al-iman qaulun wa amalun. Jadi bukan dua hal yang terpisah antara iman dan amal soleh. Ada di antara amalan itu yang merupakan iman. Bahkan Allah sebut dengan iman. Allah mengatakan di Al-Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak bermaksud untuk hapuskan iman kalian, ya, tentang apa? Pemindahan kiblat, surat Al-Baqarah itu. Iman di situ ditafsirkan para ulama dengan maksudnya sholat, sehingga ya dengan ini jelaslah bahwa iman itu terdiri atas perbuatan. Amal soleh itu juga masuk dalam bagian iman, ya, dalam bagian iman. Kemudian ya pelajaran yang keempat dari ayat yang kedua, masih di ayat kedua ini, bahwa amal soleh itu adalah amal yang mencakup dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan ujian bagi kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan, paling bagus amalannya, bukan sekedar paling banyak. Makanya kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, ya, yang paling bagus itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ya, bukan sekedar banyak amal itu. Selesai ayat yang kedua dan kita lanjut pada ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir mungkin, atau kita sampai ke ayat yang keempat insyaallah. Allah mengatakan makitsina fihi abada. Mereka di surga itu tinggal selama-lamanya. Maksudnya la yazulu anhum wala yazuluna anhu bal na'inuhum fi kulli waqtin mutazayid. Bahwa surga yang merupakan tempat tinggal mereka, pahala terbesar itu tidak hilang dari mereka, dan mereka pun tidak disuruh pindah dari situ. Bahkan kenikmatannya itu senantiasa bertambah-tambah di setiap waktu. Makitsina fihi abada. Jadi penghuni surga itu selamanya. Kalau penghuni neraka terbagi menjadi dua. Ada penghuni yang selamanya, ada penghuni yang tahun, atau mungkin sementara, atau nggak tahu, ya. Yang jelas apa? Seorang muslim mungkin saja dia masuk neraka, mungkin. Apabila dia ternyata kebaikannya lebih sedikit ketimbang keburukannya, kemudian dia tidak mendapatkan syafaat, ya, maka dia dibersihkan di neraka itu, nanti akan masuk surga. Tapi kalau orang kafir maka dia akan selama-lamanya, sehingga tidak ada namanya mantan penghuni surga. Makitsina fihi abada. Sekali masuk sudah tidak akan pernah kemudian keluar. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini merupakan tasywiq. Tasywiq itu iming-iming.
kepada kita agar kita ini rindu kepada surga, rindu kepada akhirat. Ya. Dan bersikap tazhid terhadap dunia. Dunia ini adalah sarana. Dunia adalah kendaraan menuju apa? Menuju akhirat. Jangan dibalik. Jangan apa? Jangan dibalik. Ya, jadi dunia yang Allah titipkan pada kita itu merupakan sarana untuk bisa masuk surga, makithina fihi abada, supaya kita bisa di surga itu selama-lamanya. Nas'alullaha al-jannah wa na'udzubihi minan nar. Jadi kita pengen masuk surga dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan berupa kenikmatan, ya, berupa umur, berupa harta, berupa ini, berupa itu, semuanya, supaya bisa itu masuk surga. Karena kalau sudah masuk situ gimana? Aman, sentosa, dan tidak akan pernah dikeluarkan selama-lamanya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu atau jamaah sekalian umpamanya, ya, dikasih tempat tinggal gratisan, ya, ada orang umpamanya punya rumah, saya punya rumah di Citra Indah, pokoknya rumahnya paling bagus lah, ya, pakai aja mas, atau pakai aja pak, atau bu, pakai aja. Bayar nggak bayar, nanti iurannya pokoknya saya bayar, dah. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, pasti selama itu belum milik kita, kita akan ada perasaan apa? Wah, nanti khawatir. Siapa tahu apa? Pemiliknya itu misalnya tiba-tiba pengen jual rumah itu. Ya, itu bukan milik kita. Bahkan yang sudah kita beli saja bisa jadi kita masih ada khawatir. Kenapa? Suatu saat itu akan kita tinggalkan, kan gitu kan. Nah, kalau surga itu apa? Enggak. Orang sudah masuk ya sudah masuk, ya. Yang keempat, Allah mengatakan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Allah dengan Al-Qur'an ini memberikan inzar, peringatan kepada mereka ya, yang mereka mengatakan qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah telah mengangkat anak. Ya, maksudnya Allah dari apa yang mereka sebutkan dan sifatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak punya orang tua. Itulah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Siapa yang dimaksud? Ya mereka lah orang-orang dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Yang mereka alladzina qalu hadhil maqulata syani'ata, yang mereka mengucapkan perkataan yang begitu ya, syani'ah, begitu keji. Yahud mengatakan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Itu orang Yahudi. Sedangkan orang Nasara mengatakan waqalatin Nasara Isa ibnullah, ya. Isa itu apa? Anaknya Allah. Isa itu anak Tuhan. Maksudnya Allah dari apa mereka ucapkan. Orang musyrikin mereka mengatakan malaikat itu adalah anaknya Allah. Ya. Ya, mereka menisbatkan malaikat itu wanita, perempuan, dan mereka sendiri enggak suka kalau punya anak wanita. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan. Kalau mereka diberikan kabar gembira, ya, mereka mendapatkan putri yang mana mereka nisbatkan kepada Allah. Allah itu punya putri, apa? Malaikat. Dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajah mereka itu berubah menjadi apa? Menjadi hitam. Karena saking apa? Saking malu dan marah. Kok saya punya anak perempuan? Sementara mereka mengatakan Allah itu punya anak perempuan. Apa? Ya malaikat itu. Maka maksudnya Allah. Allah ancam di dalam Al-Qur'an ini orang-orang yang mengatakan begitu, ya awas ya. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam jahanam. Ini ayat yang keempat yang berkaitan dengan peringatan Allah Azza wa Jalla. Dan di antara faedah dari ayat ini bahwa orang-orang yang tadi disebutkan Uzair itu orang soleh.
Nabi Isa itu orang soleh, malaikat itu adalah makhluk pilihan Allah. Ya, mereka ini adalah orang-orang soleh, makhluk yang soleh. Itu kalaupun disembah itu kesyirikan, nggak boleh. Nyembah Nabi Isa nggak boleh, nyembah Nabi Uzair nggak boleh, nyembah malaikat nggak boleh. Maka memberikan ibadah kepada orang soleh sekalipun itu terlarang keras dalam agama kita. Karena orang soleh bukan untuk disembah, orang soleh bukan untuk apa? Tapi untuk diteladani bagaimana kesalahan mereka, ibadah mereka, ya, dan seterusnya. Apalagi yang disembah orang yang bukan soleh. Orang soleh saja nggak boleh disembah, apalagi yang cuma disoleh-solehkan atau dianggap soleh, ya. Ini lebih tidak boleh lagi, ya. Ini diantara faedah dari ayat yang keempat ini, jamaah. Nah, saya akan buka dulu sesi tanya jawab. Kalau nggak ada saya lanjut paling tidak sampai beberapa ayat ke depan, karena ini masih berkaitan dengan ayat ini. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan Ustaz bahwasanya Allah diturunkan secara lurus dan tidak dibelokkan, dan mohon penjelasannya untuk masalah tatkala kita berhukum dengan hukum yang selain Allah itu kan dijelaskan bisa menuju kekafiran, kefasikan dan kezaliman. Itu kalau kita hidup di negara kita kan masih banyak ketidaksempurnaan masalah berhukum, itu gimana? Baik. Allah menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul, pertama itu kafirun, kemudian disusul oleh faulaika humul, pertama itu kafirun, zalimun, terus fasikun di surat Al-Maidah ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan itu kufrun duna kufrin, kufur yang di bawah kekufuran, ya. Nah, para ulama menjelaskan apa maksudnya. Maksudnya bahwa ada perincian tafsil yang harus diberikan dalam menetapkan hukum bagi orang yang berhukum dengan apa yang selain Allah turunkan, ya. Itu berkaitan dengan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sebelum saya lanjut, jadi ada orang yang mereka ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan itu gimana? Ekstrem kanan itu mereka adalah orang-orang yang langsung pukul rata, antem kromo, gebiar uyah. Ya, maksudnya apa? Mereka langsung pukul rata. Setiap orang yang berhukum dengan selain Allah maka dia kafir. Ya, dia kafir. Dia langsung kafirkan tanpa ada penjelasan atau tanpa ada perincian. Orang yang kemudian tidak mengkafirkan orang kafir menurut mereka, ikut-ikutan apa? Kafir. Sehingga mereka berujung pada mengkafirkan seluruh kaum muslimin, manusia, kecuali dirinya sendiri, ya. Nah, ini yang ekstrim. Di sisi lain ada yang ekstrim lagi, bahwasanya nggak apa-apa berhukum dengan selain hukum Allah itu nggak apa-apa, ya. Ini juga kesalahan besar. Hukum itu termasuk bagian dalam agama kita, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala itulah yang menetapkan hukum. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah tuh hakim yang paling adil? Iya, hakim yang paling adil. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan sikap secara umum, ya. Nah, bagaimana rinciannya? Rincian yang dibawakan oleh para ulama bahwa orang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama,
Orang yang dia man syara'a ghaira ma anzalallahu ta'ala fattashri'u haqqun khalisun lillahi wahdahu la syarikalah man naza'ahu fi syai'in minhu fahuwa musyrikun liqaulihi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Yang pertama, orang yang dia membuat syariatnya, ya, membuat aturan mainnya. Aturan main di Islam itu sudah jelas, ya. Aturan di Islam sudah jelas. Aturan apa? Aturan yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, maupun yang berkaitan dengan nikah, maupun berkaitan dengan jinayah. Yang itu semua adalah cabang ilmu fikih. Ya. Misalnya apa yang sederhana? Yang sederhana adalah yang berkaitan dengan umpamanya muamalah, ya. Muamalah. Kita tahu bahwa di Islam itu dilarang keras namanya riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Pinjam 1.000 balik 1.100, 1.200. Terus ada yang mengatakan, dah sekarang ini halalan thayyiban mubarakan. Boleh. Dia menegaskan boleh pokoknya. Ya. Pinjol-pinjol itu boleh. Dia membuat aturan seperti itu. Maka yang seperti ini, ya, keadaan seperti ini, maka dia masuk di dalam firman Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka membuat syariat untuk mereka di dalam agama ini yang Allah tidak izinkan? Ya, yang seperti ini dikafirkan. Dikafirkan. Fahuwa musyrikun kafir. Dia orang musyrik dan kafir. Ini yang bikin aturan. Karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jelas itu. Itu haram. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, nah di sini perlu kita dudukkan lagi bahwa setiap yang disebutkan dengan kekafiran itu ada dua, ada takfir yang sifatnya mutlak, ada yang muayyan. Muayyan itu person by person. Kalau yang mutlak ya ini kita sebutkan, barang siapa yang dia berhukum dengan selain hukum Allah maka faulaika humul kafirun. Kan ayatnya bunyi gitu, nggak bisa kita ubah ayatnya, nggak. Ayatnya begitu, ya. Akan tetapi untuk menerapkan pada person per personnya, si fulan gimana? Nah, kalau sudah ngomong person per person harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Hendaknya dipenuhi dua atau dipenuhi syarat dan dipenuhi dua hal. Pertama dipenuhi syaratnya, yang kedua dihilangkan penghalangnya. Syaratnya itu apa? Dia harus difahamkan, harus didakwahi, disampaikan, sehingga dia oh iya. Ya kan bisa jadi dia nggak tahu dan itu merupakan penghalang. Sehingga penghalang itu bisa berupa jahil, nggak ngerti, bisa berupa salah faham, ya itu penghalang. Dan itu ada pembicaraan tersendiri. Ya, singkatnya bahwa bisa jadi seseorang itu dia salah faham, bisa jadi seperti sahabat Hatib bin Abi Balta'ah ketika beliau membocorkan rencana Rasulullah SAW, perbuatan kufur itu. Tetapi Hatib melakukan itu karena salah faham. Sampai-sampai Umar itu minta izin untuk memenggal Hatib. Oh jangan, dia itu kan ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu Allah sudah uji hatinya, itu benar mukmin. Ditanya, Hatib kenapa kamu kok seperti ini dan seperti itu? Ya, saya itu pengen sekedar supaya keluarga saya menyingkir karena Anda kan mau menyerang Mekah, Fathu Mekah, supaya keluarga saya nyingkir dulu. Tetapi Hatib nggak kepikiran itu efek bisa kemana-mana. Efeknya apa? Oh panjang. Kalau ternyata itu bocor kepada mereka, nanti bisa terjadi pertumpahan darah besar di kota suci Mekah. Nabi nggak pengen. Makanya kalau kita lihat di sirah Nabi itu, sirah Nabawi itu, Nabi itu menyerang Mekah itu dadakan. Kaget kan mereka, nggak bisa, udah kaget. Sehingga mereka ya udah. Akhirnya apa? Kan Nabi ya maafkan mereka. Antum tulaqa. Dah. Ini yang pertama. Yang kedua, keadaannya an yajhada aw yunkiral hakimu bi ghairi anzalallah. Dia mengingkari
dan dia menentang. Juhud itu menentang, mengingkari, ya, untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah orang yang kemudian apa? Masuk ke dalam firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka ini dikafirkan. Dia ini apa? Dia menentang. Dia itu pokoknya tidak mau. Lalu menentang, ya. Enggak mau saya. Nah, ini kafir. Yang ketiga, an yufaddila hukma taghuti ala hukmillah. Dia mengutamakan, mengunggulkan hukum selain hukum Allah di atas hukum Allah. Ya. Dengan misalnya dia mengatakan, ya, hukum selain hukum Allah tersebut itu lebih maslahat, lebih mendatangkan kebaikan, lebih adil, lebih hikmah. Nah, ini menentang Al-Quran, ini juga dikafirkan. Ketika dia mengunggulkan itu, Allah mengatakan, ya, waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, ya, bagi orang-orang yang yakin. Ini yang ketiga. Jadi bedakan dengan yang 1, 2 tadi. Kalau 1 itu dia yang bikin produknya, ya. Yang 2 ini dia yang kemudian apa? Dia menentang, pokoknya moh bener, ya. Moh itu apa? Menolak dengan setolak-tolaknya. Kemudian yang ketiga ini dia, ya, ada memang hukum Allah, cuman apa? Ini masih lebih bagus nih hukum ini nih. Ah, itu. Yang keempat, man sawa baina hukmillahi wa baina hukmi at-taghut. Dia menyetarakan, menyamakan, menyeimbangkan, sama saja antara hukum taghut dengan hukum Allah. Ini juga kafir. Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian tahu. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, jadi kalau yang tadi dia sama sekali dia yang bikin, terus kemudian ini menentang, ini mengunggulkan, ini menyamakan. Nah, yang ke berapa ini? Yang kelima, ya. Dia meyakini bahwa hukum Allah itu lebih apa? Utama, wajib hukumnya, maslahat, adil, dan semua kebaikan ada pada hukum Allah. Tetapi dia memutuskan dalam kes-kes tertentu atau kes tersebut dengan hukum atau aturan selain hukum Allah, dan dia mengakui kesalahannya. Saya itu salah. Cuman gara-gara apa? Karena dorongan apa? Dorongan duniawi, atau karena permusuhan dengan orang, atau karena hawa nafsu. Terus kemudian dia apa? Dia tidak memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Ya. Dia itu melakukan dosa besar, yang sangat besar, tetapi masih dalam konteks, atau dia itu masih seorang muslim karena dia mengakui, ya, hukum Allah itu lebih maslahat, ya. Nah, yang ini, yang terakhir ini adalah orang-orang yang mereka terancam, tetapi dosanya sangat besar, ya, bahwasanya berhukum ini termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan hukum di sini bukanlah sekedar hukum yang dinamakan hukum jinayat. Hukum jinayat, hukum pidana, enggak, luas tadi, ada kaitannya ibadah, ada muamalah, ada nikah, ada masalah jinayah atau pidana. Jadi sebagian orang mereka membatasi hukum itu adalah dengan yang namanya sekedar kisos. Walakum fil qisasi hayatun, ya, masalah potong tangan atau bunuh atau rajam. Betul, itu hukum Allah.
tetapi ada aspek-aspek lain yang berkaitan dengan apa? Dengan hukum Allah. Bagaimana seseorang dia bersikap kepada keluarganya di rumah, itu juga hukum Allah. Nah, bagi mereka orang-orang yang hanya membatasi pada perkara-perkara itu, mereka akan bersikap ekstrim biasanya. Dengan apa? Dengan mudah mengkafirkan. Dan mereka berujung pada pengkafiran, sementara mereka sendiri misalnya di rumah itu sama orang tuanya tidak menetapkan, tidak menjalankan hukum Allah. Allah menetapkan hukum wabil walidaini ihsana, berbuat baik bir kepada kedua orang tua. Mereka atau sebagian mereka itu berbuat buruk kepada orang tuanya. Harusnya mereka itu mengkafirkan diri mereka sendiri gara-gara mereka tidak menetapkan hukum Allah di dalam konteks keluarga. Oh, hukum Allah kan cuma masalah rajam, masalah potong tangan. Bukan, hukum Allah itu luas. Ya, masuk di dalamnya masalah apa? Adab dan akhlak itu juga masuk di dalam perkara hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira secara ringkas, Pak. Meskipun akhirnya enggak ringkas juga. Ya, tapi intinya demikian, maka kita harus pelajari agama kita sehingga kita bisa bersikap pertengahan. Tidak bersikap ke arah kiri, tidak juga bersikap ke arah kanan. Nas'alullaha at-taufiq. Nah, masih ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah ta'ala selanjutnya kita akan masuk pada ayat yang ke-6 pada pertemuan mendatang. Kita tutup, ada kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.